Sejarah dunia bukan hanya ditulis oleh perang dan perjanjian, tapi juga oleh pertemuan yang tidak pernah terjadi. Salah satunya adalah ketika Ho Chi Minh yang kelak jadi tokoh revolusioner Vietnam mengirim surat ke Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson pada tahun 1919, berharap bisa ngobrol santai sambil ngopi tentang kemerdekaan Vietnam. Tapi surat itu tidak pernah dibalas, cuy. Nah, bayangkan kalau Wilson membalas surat itu dan mereka jadi ketemuan. Mungkin sejarah Asia Tenggara bahkan dunia akan berjalan dengan cara yang sangat berbeda. Inilah kisah butterfly effect dari sebuah pertemuan imajiner. Ngopi bareng Ho dan Woodrow. Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919 adalah ajang besar untuk membentuk tatanan dunia pasca Perang Dunia Pertama. Wilson datang dengan gagah membawa 14 poinnya, visi idealistik tentang perdamaian, keadilan dan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa. Tapi sayangnya poin-poin indah itu tidak berlaku untuk koloni seperti Vietnam. Ho Chi Minh yang saat itu masih dikenal sebagai Nguyen Ai Quoc mengirim surat kepada Wilson. Ia meminta agar Vietnam yang dijajah Perancis kala itu diberi hak untuk bicara soal kemerdekaan. Ia tidak minta langsung merdeka, ia cuma pengen didengar, cuy. Tapi surat itu tidak pernah dibalas. Di dunia nyata, Wilson sibuk dengan urusan Eropa dan Amerika saat itu belum tertarik mencampuri urusan Asia Tenggara. Tapi bagaimana jika Wilson membaca surat itu dan berpikir, kenapa enggak? Kita ngobrol santai aja dulu. Coba kalian bayangkan ini, sebuah sore di Paris, dua pria duduk di kafe kecil dekat Champs-Élysées. Di satu sisi meja, Woodrow Wilson tinggi, formal, tapi punya semangat idealisme yang menyala. Di sisi lain, Ho Chi Minh muda, penuh semangat membawa mimpi rakyatnya dalam sepucuk surat dan hati yang terbakar. Obrolan mereka panjang. Ho menjelaskan betapa Vietnam telah lama dijajah dan betapa rakyatnya menginginkan perubahan, bukan kekerasan. Wilson mendengarkan dan untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat wajah kolonialisme dari perspektif yang berbeda. Di akhir pertemuan, ia bilang, "Saya akan angkat ini dalam forum, dunia harus mendengar." Dan boom, inilah awal dari butterfly effect yang mengubah segalanya. Kalau Wilson benar-benar membawa isu Vietnam ke konferensi perdamaian, ini bisa menginspirasi. Untuk poin pertama, kekuatan moral Amerika meningkat di dunia kolonial. Amerika Serikat akan dipandang sebagai pembela bangsa-bangsa yang tertindas. Ini memperkuat posisi Amerika di mata negara-negara berkembang dan membuka jalan bagi diplomasi yang lebih inklusif. Poin kedua, Ho Chi Minh jadi diplomat, bukan revolusioner bersenjata. Dengan harapan yang terbuka dan dukungan internasional, Ho mungkin memilih jalur diplomasi, bukan pemberontakan bersenjata. Perang Vietnam mungkin saja tidak akan pernah terjadi, cuy. Poin ketiga, Perancis dipaksa refleksi diri lebih cepat. Tekanan dari Amerika Serikat dan opini publik internasional bisa membuat Perancis mempertimbangkan reformasi kolonial lebih awal, atau setidaknya membuka dialog dengan Vietnam. Untuk poin keempat, Indonesia terinspirasi lebih cepat. Kabar bahwa Vietnam didukung Amerika Serikat untuk menyuarakan kemerdekaan pasti menyebar ke Indonesia dan koloni-koloni yang lain. Sultan Syahrir, Tan Malaka, dan bahkan Soekarno bisa merasa, kalau Vietnam bisa, kita juga bisa. Gerakan kemerdekaan mungkin tumbuh lebih awal, lebih luas, dan lebih strategis. Untuk poin kelima, Perang Dunia punya rute berbeda. Tanpa Perang Vietnam, Amerika tidak terlalu terbakar paranoia komunisme Asia Tenggara. Dukungan ke diktator anti-komunis bisa dikurangi. Dunia mungkin lebih seimbang. Inilah bagian yang bikin butterfly effect menarik. Semua tergantung pada hal-hal kecil, tapi secara karakter, Ho Chi Minh sangat mungkin tertarik dialog. Ia pernah tinggal di Perancis, bahkan bekerja di dapur hotel di Inggris.
Ia paham bahasa budaya dan diplomasi. Wilson pun mungkin sering dianggap terlalu Eropa sentris. Sebenarnya punya keinginan tulus untuk menciptakan perdamaian universal. Hanya saja tekanan politik domestik dan kepentingan besar membuatnya menyingkirkan isu kolonial dari prioritas. Jadi secara manusiawi pertemuan itu bisa banget terjadi, dan jika itu terjadi arah sejarah bisa benar-benar berbeda cuy. Apa yang bisa kita pelajari dari ngopi yang gagal terjadi ini? Untuk pertama, mendengarkan bisa menyelamatkan dunia. Kadang dunia cuma butuh satu orang berkuasa untuk mau mendengarkan, bukan menyetujui, bukan menjanjikan, cukup mendengarkan. Untuk yang kedua, kecil tak berarti lemah. Ho Chi Minh saat itu bukan siapa-siapa, tapi ide dan semangatnya bisa menggetarkan dunia. Jangan remehkan suara dari pinggiran. Untuk yang ketiga, idealism but no action sama dengan ilusi. Wilson punya visi besar, tapi tanpa tindakan itu jadi ilusi. Dunia butuh pemimpin yang bukan cuma pintar berkata-kata, tapi juga berani bertindak. Yang keempat, sejarah ditulis oleh pertemuan, bukan cuma perang. Seandainya pertemuan itu terjadi, mungkin jutaan nyawa bisa terselamatkan. Kadang secangkir kopi bisa lebih berdampak daripada 1000 senjata. Bayangkan dunia sekarang yang penuh konflik, perbedaan, dan suara-suara yang tak terdengar. Kisah Wilson dan Ho ngopi bareng bukan cuma skenario alternatif sejarah. Ini adalah simbol bahwa dialog jika diberi ruang bisa menggantikan konflik. Jadi mungkin dunia tak bisa kembali ke Paris 1919 dan memperbaiki keputusan yang terlewat. Tapi hari ini di ruang diplomasi, politik, bahkan media sosial, kita masih bisa memilih untuk mendengarkan lebih banyak. Karena siapa tahu dari percakapan sederhana lahir efek kupu-kupu yang menyelamatkan masa depan. Sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam literasi.